Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Dan kita masih dalam Anugerah Bali Brand, dan kali ini saya berada di Kabupaten Buleleng, tepatnya ada di Desa Penglatan gitu ya. Dan saya akan mewawancarai pemilik dari Dodol Yeti, salah satu penerima dari Bali Brand. Namanya Bu Nyoman Yeti Supratni. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Bu. Swastiastu, Bu Nyoman saya panggil ya. Atau Bu Yeti mungkin ya. Bisa dilepas maskernya Bu biar kelihatan wajah cantiknya Ibu di TV. Bu Yeti, kalau kita bicara tentang dodol ya, ini ya produk mungkin Dodol Yeti ini dimulai berproduksinya tahun berapa dan apakah ini bagian dari usaha keluarga? Swastiastu sami ini sebenarnya adalah usaha keluarga nih, secara temurun-temurun. Yang pertama kali diprakarsai oleh Ibu Tiang, Ibu Nengah Sumanti, mulai sekitar kurang lebih 15 tahun yang lalu, mulai produksi dodolnya nih Pak. Nih. Tiang baru mulai ikut terjun dalam usaha dodol ini kurang lebih sekitar 5 tahunan Pak. Mulai karena Ibu Tiang sudah semakin tua, terus kondisinya sudah semakin lemah niki, maka diserahkanlah usaha niki ke anak-anaknya Pak. Oh, okay. Ibu kandung niki nggih? Nggih, ibu kandung. Ibu kandung, jadi ibu kandung dulu sudah sejak 15 tahun yang lalu sudah mengerjakan niki, sekarang ibu yang melanjutkan Bu. Ya. Bu, kalau boleh cerita ini dodol atau produksi dodol Yeti ini apa saja? Apakah hanya dodol saja atau karena saya lihat ini banyak variasi juga Bu. Bisa cerita dulu Bu, ini apa saja produk yang Ibu buat? Iya Pak. Untuk produksi dodol kita Pak nggih. Kita untuk dodol ada 4 varian itu. Dodol hitam, dodol merah, dodol hijau, dan dodol hitam, hijau, sama dodol kacang, Pak. Dodol kacang. Ya. Ada itu dodol juga, saja ya? Itu untuk dodol. Ada yang kedua kita punya iwel, Pak. Iwel niki. Dan terakhir satu, Pak. Satunya ada 2 macam, satu kacang hijau sama satu ketan. Ya. Yang kita produksi. Jadi cukup banyak varian sebenarnya Bu. Tapi kalau intinya ada dodol, iwel sama satu ya. Kalau ini ada 4. Jadi warnanya warna hitam, merah, hijau, sama kacang. Nah, kalau yang hitam, merah apa bedanya Bu ini? Kalau dari segi bahannya Pak, kalau dodol hitam kan kita gunakan ketan hitam dan ketan hitam. Kalau yang warna untuk saat ini untuk khusus warna merah kita belum ada dari bahan alami Pak ya. Kita masih pakai bahan perasa, warna merah nih. Kalau yang hijau kita sudah bisa pakai daun pandan dan daun suji. Nih, kalau yang kacang ya kita pakai bahan kacang tanah yang sudah disangrai. Kacang tanah Bu ya. Nih. Oh. Nah, apakah memang Ibu membuat variasi dodol dengan berbagai macam warna itu berdasarkan pesanan atau apa Bu? Berdasarkan pesanan Pak. Pesanan, ya. Nih. Jadi ada orang yang suka yang hitam, ada yang merah. Setiap gitu. ada galungan mereka sudah pesen yang warna hitam sekian, merah sekian, hijau sekian, kacang sekian. Oke, saya terkait dengan dodol yang warna-warni. Dalamnya yang warna-warni Bu ya, tapi luarnya sama Bu ya? Di luarnya sama, cuman talinya yang kita bedakan ya. Kalau merah kita pakai merah, kalau hijau kita pakai hijau, kalau kacang kita pakai kuning. Kalau hitam yang kita pakai biru. Gitu ya. Oh, rasanya juga beda-beda berarti? Beda-beda Pak. Ya. Nah, dari semua produk ini yang mana yang paling laris Ibu? Kalau yang paling banyak kita produksinya adalah dodol Pak. Dodol ya. Tapi belakangan ini mulai galungan ini iwel juga sudah mulai Pak. Sudah mulai banyak peminatnya. Oke, kalau bedanya antara ini dodol sama iwel apa Bu? Dari cara pembuatannya Pak, teknik pembuatannya. Pembuatannya, bahannya beda juga? Bahannya sama, tapi teknik pembuatannya yang... Mana yang lebih sulit Bu? Dodol apa iwel? Kalau yang sulit sih sama saja Pak, cuman pengerjaannya makan waktu lebih lama kalau yang pembuatan dodol. Iwel lebih singkat. Kalau daya tahan produk supaya dia masih bisa dikonsumsi Bu, yang mana yang paling? Yang paling tahan satunya Pak. Satunya ini sampai bulanan bisa bertahan dia, karena kalau sudah kering dia sudah bagus keringnya bisa bertahan sampai 3 bulanan. 3 bulanan. Nih. Jadi, kalau dodol, kalau untuk tetap rasanya seperti saat pembuatan itu cuman maksimal 2 minggu Pak. 2 minggu. Tapi 1 bulan masih bisa, cuman sudah agak keras dia. Oh, saya sukanya agak keras Bu. Jadi. Kayak gini ya.
Jadi Iya. Iwal juga ini ya. Oh. Iya. Tapi saya lihat juga ada yang seperti ini, bentuk ini juga dodol Bu ya. Ya, ini kebetulan kan kita sekarang ada gini Pak. Ini dari kita punya kelompok KWT ya Pak, ibu-ibu dari pengrajin dodol kita. Ada pesanan untuk Imlek Pak ini. Ini khusus untuk hari raya Imlek. Teman-teman Cina kita minta yang seperti ini. Oh, tapi ini dodol sebenarnya. Ya, dodol juga dalamnya. Jadi variasi produk. Bu, kalau ini kan Ibu sudah menekuni, kalau orang tua sudah dari 15 tahun, sekarang Ibu 5 Iya. tahun. Mungkin dalam proses 5 tahun ini ada kendala-kendala atau ada masalah-masalah yang Ibu hadapi Bu dalam proses produksi dan pemasaran. Ya, mungkin masalah yang paling besar itu pada saat mulai COVID-nya niki Pak. Kalau dulu sebelum COVID biasanya setiap minggu kita ada ngirim dodol ke toko oleh-oleh Bali Pak. Ke toko mana lagi, ke toko gini. Cuman semenjak COVID ini untuk oleh-olehnya itu benar-benar Jauh ya. ya menurun, sangat menurun. Bahkan sampai tidak ada lagi Pak. Sampai tidak ada. Ya, Bu? untuk saat ini ya karena Memang ada ya, wisatawan yang karena mulai bisa, nyolong. ya, itu dah. Biasanya kalau sebelum COVID hampir setiap minggu mereka pesan sampai 1 kuintal Pak. 1 kuintal. Ya, dalam 1 bulan. Oleh-oleh di 1 Denpasar kuintal. atau di Di Singaraja Pak. Singaraja? Kalau ke Denpasar belum Kalau ke ada. Denpasar belum. Berarti oke, kita bicara tentang pemasaran berarti ya. Memang ada kesulitan di pemasaran terutama ketika pandemi. Nah, selain untuk pasar oleh-oleh, ke mana saja Bu pasar untuk produk Ibu ini? Untuk saat ini kita masih fokus ke hari raya untuk ke pasar lokal saja Pak. Nggih, pasar lokal masing-masing kita pemasarannya ada ke Negaro, ada ke Pejeng, ada ke Denpasar juga yang banyak ya. Sampai ke Gianyar juga ada. Nah, itu apakah memang pembelinya datang ke sini atau memang Ibu sudah punya langganan dari lama? Itu yang sampai ke Gianyar, ke macam segala macam. Semuanya itu sudah langganan lama Pak. Langganan lama, ya. Ada beberapa yang baru, yang dari Perean itu baru itu baru, ya. ada yang mereka survei dulu ke sini Pak. Mereka tes rasanya dulu ya. ininya. Untuk selanjutnya mereka tinggal telepon aja, kirimkan, kita kirimkan barangnya. Oh, Ibu yang mengirimkan Iya. barangnya ke masing-masing. Kita kirimkan. Kalau sekali kirim berapa Ibu melayani Bu ke tempat-tempat? Kalau wilayah Denpasar bisa sampai 3 kuintal kalau sekali. 3 ngirim. kuintal, ya. Nggih, kita kumpulkan dulu order-order dari masing-masing. Ini. Kalau satu orang misalnya saya ingin jualan ya di Denpasar, pesan ke Ibu gitu. Iya. Minimal saya harus pesan berapa Bu? Kalau untuk satu orang tuh 50 kilo minimalnya Pak. 50 kilo. Iya. 50 kilo itu berarti banyak gini Bu ya? 50 ikat. 50 ikat. Oh, ini 1 kilo ya? Iya, 1 kilo. Oh, 1 kilo. Nah, kalau nilai jualnya Bu, yang nilai jual ke pasarnya berapa nih 1 ikat? Kalau harga di sini Pak ya, harga di sini 30.000 Pak. 30.000 ya? Iya, 1 kilonya. 31. Nanti kalau mau dijual lagi boleh lah. Ya. Tapi istilahnya ada reseller jualan Iya, boleh Bu ya? reseller, ya. Oke, iya, iya. Tapi yang berarti permintaan akan meninggi, akan semakin banyak ketika musim Nih hari raya. Hari raya. Nggih. Itu kalau yang hari-hari paling biasa agak kurang Bu ya. banyak. Nggih, kalau hari biasa agak jarang Pak. Nah, yang produksi Ibu yang paling banyak ketika menjelang hari raya itu masih galungan kuningan Bu ya. Iya. Sampai berapa ton Ibu? Galungan sampai 4 sampai 5 ton Pak. 4 sampai 5 ton Iya. ya. Itu berapa gini ya? Banyak sekali ya. Iya, lumayan Pak. Tenaganya apakah Ibu sendiri atau ada juga mengajak tenaga untuk proses produksi? Iya, kita mengajak tenaga Pak. Kurang lebih sekitar kalau hari raya galungan sekitar 30 orang Pak. Termasuk tukang bungkusnya. Yang banyak kan tukang bungkusnya itu yang Tukang banyak. bungkusnya yang banyak Iya, ya. ada Pak. Sampai Sampai 30 orang. Itu tenaga kerja dari mana Bu? Dari lokal sini saja Pak. Jadi memberikan kesempatan Iya. bekerja ya kepada Pada masyarakat di sini masyarakat juga. ya. Berarti cukup banyak juga yang banyak itu tenaga untuk bungkusnya ya. Iya. Karena susah juga dibungkus kayak gitu. Susah, susah. Prosesnya kalau udah Tapi kalau mengikat memang mereka sudah terbiasa Pak. Biasa Iya, sangat cepat satu malam mereka bisa dapat 25 kilo. 25 kilo Iya. satu malam. Iya. Berarti 20. Satu Ini hari saya juga lihat di belakangnya ada kebijakan halal gitu ya. Nah, Iya. ini bisa sedikit cerita Ibu tentang kebijakan halal yang dari Dodolnya Tinyo. Ya, kemarin kita gini Pak, kita dari Dinas Provinsi Buleleng kan mengajukan izin-izin itu rencana dari Dinas Perdagangan Buleleng itu membuat desa kami itu desa Penglatan menjadi desa sentra dodol Pak. Untuk tahap awal kita harus memenuhi semua, kita harus punya izin-izin yang diperlukan untuk persiapan pembuatan sentra ke salah satunya izin halal ini. Gitu. Jadi memang dibuat
sehingga bisa dikonsumsi tidak hanya Ya. orang Bali ya, tapi Untuk juga kedepannya, untuk kedepannya gitu ya. pemasarannya bisa sampai keluar Bali. Ya. Apakah ada rencana Bu ke depan, kalau kita dodol kan di Indonesia cukup banyak ya, tapi mungkin Panglatan punya ciri khas sendiri yang kira-kira ada nggak rencana Ibu untuk memasarkan produk ini tidak hanya di Bali tapi juga bisa sampai keluar dan bisa dikonsumsi oleh orang. Ya, alangkah bagusnya Pak ya kalau seandainya kita bisa memasarkan produk kita sampai keluar Bali Pak. Kita berharap sekali dari dinas juga memberi bimbingan kepada kita bagaimana kita caranya mengemas supaya cantik produk kita ini untuk dipasarkan keluar Bali ke untuk dijadikan oleh-oleh Pak. Oleh. Ya. Jadi itu memang ada beberapa aja, tetap harus ada bimbingan, tuntunan dari ini ya Bu ya, dari dinas terkait. Nah, kalau ini bahannya dari pembungkusnya dari daun dan kulit jagung, Pak. Ada kendala Bu untuk mendapatkan bahan-bahan baik itu bahan apa namanya dodolnya atau pembungkusnya, ada kendala Bu selama ini? Untuk saat ini sih enggak Pak, kita sudah punya langganan untuk ini. Kalau daun jagung tidak bisa Bu ya. Enggak, sudah kita kalau di Lombok atau di Patas lagi panen jagung, kita sudah disiapkan untuk kulit jagungnya. Lombok sama Patas Pak yang kita gini ya. Patas itu di yang mana Bu? Pak wilayah barat. Wilayah barat ya, itu Braga ya. Oh ya, di sana sentra jagung juga ya. Berarti memang kalau bahan-bahan pembungkusnya nggak ada. Iya, nggak ada masalah. Baik, mungkin kita dari Bali Pos, kelompok media Bali Pos sudah mempersembahkan Bali Brand. Nah, mungkin Ibu sedikit ada tanggapan Bu terhadap anugerah Bali Brand ini. Suksemu Pak. Yang atas nama pribadi juga atas nama keluarga Pak sangat merasa bangga dan berterima kasih kepada Bali TV karena kami dipilih untuk mendapatkan brand dari Bali TV ini Pak. Kami benar-benar sangat bangga, sangat berterima kasih Pak. Baik. Ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bekerja sama Pak untuk pemasaran produk lokal kita Pak. Iya, untuk mempromosikannya. Baik, terima kasih Bu Yeti atas waktunya dan informasi yang sudah diberikan kepada kita. Tentu dodol ini makanan khas ya di Penglatan itu salah satu sentranya. Kemudian Bu Yeti tetap mempertahankan dari orang tua, kemudian sekarang ini bagian dari identitas kuliner ya. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa ini penting untuk kita jaga, sehingga kami dari kelompok media Bali Pos mempersembahkan Bali Brand. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua untuk tetap mempertahankan tradisi, budaya, kuliner, kemudian ini juga bisa menjaga identitas dan mensinergikannya dengan kebutuhan ekonomi, bisa menjadi penghasilan pendapatan bagi keluarga Bu ya. Ya, demikian Bali Pos Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi. Sampai jumpa.